Satu persatu tukang becak dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Bojonegoro menjajal becak listrik yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional Indonesia, puluhan tukang becak bakal menerima becak listrik tersebut secara gratis. Penyerahan sebanyak 60 becak listrik dipusatkan di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Penyerahan tersebut merupakan awal dari target berjumlah 1000 becak listrik pada tahun 2025 ini. Program penyaluran becak listrik gratis telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjadi presiden. Ini memberikan cara warga miskin agar bisa bekerja tanpa menguras tenaga. Meski sudah begitu, beberapa kebijakan juga sudah disesuaikan, mengingat persaingan jasa antar semakin ketat dan telah merambah melalui dunia internet. Pada siang hari ini kami mendampingi, membersamai dari GSN untuk menyerahkan becak-becak bagi pengemudi becak dari Mojokerto, Nganjuk, dan Bojonegoro. Ini ada acara di Madiun, kebetulan di rumahnya Ibu Nani. Ada berapa becak, Ibu? 60 becak, tahap pertama. Tapi ini bagian dari 1000 becak listrik. Ini tahap awal bagian dari 1000 becak listrik. Sebelumnya pernah, sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Ini dilanjutkan lagi, walaupun ini bukan dari APBN, dari beliau pribadi. Dan ini akan dilanjutkan menjadi 1000, dan insya Allah nanti akan ada banyak tiap tahun bukan cuma di Jawa tapi luar Jawa ya. Jadi ya tahu tadi sepuh-sepuh tukang becak ya, 70 tahun ya, ada 60-an tahun, jarang, rata-rata ada sudah 78 tahun, 71 tahun. Kita bayangkan mereka masih becak, berarti keluarga masih bergantung kan nafkahnya, sementara secara fisik akan terus menurun. Hadiah dari Pak Prabowo ini bagi kami BP Taskin adalah cara orang miskin tetap bisa bekerja tapi tanpa harus menguras tenaga. Karena memang tekad Pak Prabowo mengentaskan kemiskinan. Di sektor angkutan salah satunya becak listrik, GSN sebagai yayasan menjadi partner yang bisa membantu kami kerja-kerja di BP Taskin untuk mengentaskan kemiskinan. Saya kira itu, ya. Pak Budiman, tingkat kenyamanannya bagaimana tadi? Apa tuh? Tingkat kenyamanannya? Nyaman sama seperti becak-becak sebelumnya yang saya biasa suka saya naiki, dan menurut saya kecepatannya karena memang situasinya agak ini tidak bisa lebih cepat. Tapi tadi ada aspirasi ya dari bapak-bapak becak dari Nganjuk tadi. Ada yang ngomong kayak gini, Mas, kita ini harus bersaing dengan ojek online nih. Banyak orang naik ojek online gimana? Kami akan sampaikan pada rapat kabinet supaya diatur jarak di bawah sekian kilo. Kita entah berapa nanti kita bicarakan, ojek online jangan ambil. Serahkan pada becak-becak. Dan insya Allah akan dilistrikkan semua. Pertama, ini menjadi program Presiden Pak Prabowo Subianto pribadi. Tapi insya Allah kalau memang ini bagus, dan saya pikir akan bagus, kenapa tidak suatu saat negara mengambil alih program ini? Ya kan, pembiayaan lebih baik lagi. Entah dari Kementerian Perhubungan atau kementerian apapun, kementerian BP Taskin juga, kenapa tidak? Ya, sekarang mungkin dari dana pribadi Pak Prabowo. Tapi kan bangsa ini bukan cuma dipikirkan satu orang pribadi, tapi negara kita harus memikirkan. Ya, nanti untuk itu kebutuhan untuk mengatur jarak itu menjadi penting. Gitu. Yang sudah terdata itu sekitar 6.600 sekian yang terdata. Ini kita belum selesai, ya kan? Dan kebanyakan mereka kan di Jawa. Kenapa saya bilang terdata? Karena hampir 80% tukang becak di Indonesia ini nggak punya becak sebetulnya. Mungkin 90% lah saya bilang. Mereka menyewa becak. Yang tadi ada bapak-bapak bilang namanya bacik. Nah, mereka menyewa. Jadi kadang sehingga sulit. Pada saat dia misalnya panen, kadang dia kan nggak nyewa. Nah, tapi yang tadi itu yang terus-terusan itu sekitar 6.600 sekian. Ini masih kita belum selesai untuk mendata. Dan itu sejauh ini yang kita berikan untuk becak listrik itu adalah umur 60 tahun ke atas. Nah, yang lalu yang sudah disalurkan ketika Pak Prabowo belum menjadi presiden itu 446 di beberapa kabupaten. Tadi saya nanti ada datanya, bisa kita kasih.
sekarang 2025 GSN, jadi ini Pak Prabowo, ini kan Ketua Dewan Pembina GSN. Yayasan GSN. Yang ketuanya Pak Teguh Arif, ya kan. Tapi ini kan program dari pengentasan kemiskinan, di mana ini bidang Pak Budiman dan saya. Jadi ya kebetulan sebagai saya negara, ya, sebagai negara, pemerintah. Jadi antara YGSN dengan BP Tasken ini mempunyai kesamaan. Satu yayasan, satu negara. Ya, nah kita Pak Prabowo ini sejauh ini tadi benar semua masih dari kantong pribadi Pak Prabowo. Ya. Tapi bukan tidak mungkin nanti pemerintah meneruskan karena program ini sangat bagus, sangat menolong. Sebelumnya dengan memakai kantong pribadi, Presiden Prabowo telah menyalurkan sebanyak 446 becak listrik di beberapa kabupaten ketika belum menjadi presiden. Tidak menutup kemungkinan pada tahun 2026 atau tahun selanjutnya, jumlah penerima akan lebih banyak. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.